Dan minggu lalu teman-teman ya, Pak Ketua, Pak Indra, Pak Indra bahas tentang choosing righteousness, ya, memilih yang benar teman-teman, itu minggu lalu. Saya mau sedikit, bukan nambah ini, ada yang nyangkol di hati saya sebetulnya, nyantol. Waktu itu Ko Indra bilang gini, setiap hari itu kita dihadapkan rata-rata manusia itu memilih 70 pilihan teman-teman. Untuk hari itu kamu pilih. Jadi kayak ada list 70 ya, 1 sampai 70. Ada pilihannya macam-macam. Nah, saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Ya, buat saya, oh iya benar juga ya. Jangan sampai dari 1 sampai 70 pilihan yang kita buat tuh 60 salah. Yang benar cuma 10. Wah, itu nggak bagus teman-teman. Ya, saya sampai berpikir, oh iya Tuhan, kalau dari 70 pilihan, saya cuma milih yang benar 10, gimana ceritanya? Apa kabarnya? Nggak bagus. Saya bersyukur teman-teman di sini meluangkan waktu memilih. Ini ada sebuah pilihan yang teman-teman semua, saya lihat semua pelayan, semua yang ada di sini memilih untuk datang beribadah. Di saat yang lain mungkin nggak tahu kemana, mungkin melakukan sesuatu yang lain, ada aktivitas lain, tapi teman-teman di sini semua datang ke tempat ini. Tadi saya lihat semua maju, nyembah Tuhan dengan luar biasa, muji Tuhan dengan luar biasa, dan itu sebuah pilihan yang baik. Boleh tepuk tangan buat semuanya? Oke? Pilihan yang bagus teman-teman. Dan tapi ada selanjutnya, mungkin itu pilihannya baru yang ke-50 teman-teman, ada pilihan selanjutnya. Sejujurnya ada sebuah pergumulan di hati saya, ada sebuah teman-teman ketika kalian udah memilih datang ke tempat ini, jangan sampai itu tuh pilihan selanjutnya tuh salah teman-teman. Yang pertama, datang tepat waktu teman-teman. Datang jam berapa? Kita mulai ibadah tuh jam 6. Bahkan jam 6 kurang 15, setengah 6, tim PW tuh mereka sudah doa, persiapan, sudah doa di mimbar untuk mempersiapkan doa hadirat, doa persiapan, seperti itu. Jangan sampai ketika kita udah milih untuk datang di sini, pilihan selanjutnya, aduh datangnya telat, alah mepet aja lah, alah nanti aja kalau udah mau khotbah, atau nanti ya pas terakhiran, atau ya telat 5 menit. So, jangan sampai ya itu ya. Datang tepat waktu, belajar menghargai apa yang sudah dipersiapkan. Saya teringat ada kisah seperti ini. Teman-teman kalau bayangkan di rumah kalian, bayangkan di rumah kalian suatu ketika ada orang penting. Siapa? Katakan orang penting. Pak Jokowi. Pak Jokowi datang ke rumah kalian, bayangkan. Sebut nama, Steve, Noel misalkan, siapa lagi? Livia, Lady. Saya, Presiden Indonesia mau berkunjung ke tempat kamu besok jam 2 siang. Bayangkan, Pak Jokowi akan datang ke rumah kamu jam 2 siang. Apa yang akan kamu kerjakan? Oh, saya bersih-bersih rumah. Oh, saya mau siapin masak. Saya mau nyiapin segala sesuatunya. Mungkin gak datang ya. Kamu persiapannya itu jam setengah, ya persiapan segala sesuatunya sampai ngelewatin jam 2. Mungkin gak teman-teman? Gak mungkin. Bener gak? Kenapa? Karena kamu taruh hormat sama Pak Jokowi. Kamu taruh hormat, oh ini orang luar biasa. Ini presiden, ini orang penting dari hidup saya. Saya gak mungkin, masa dia janjian jam 2, saya jam 2 lewat 5 baru datang atau baru apalah istilahnya. Mungkin gak teman-teman? Sangat gak mungkin lah. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman, yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Tuhan Juru Selamat kita. Belajar taruh hormat kita sama Tuhan, seperti sama kayak orang penting. Bahkan melebihi sebetulnya teman-teman. Mulai dari hal yang paling sederhana, datang dengan hati yang siap. Saya bersyukur di tempat ini, tim PW kita lagi baru-baru ini sih, setiap setengah 6 pasti sudah naikkan pujian. Karena kita percaya, kita sama-sama, tadi saya datang pun jam 6 kurang 15, ngikutin PW-nya luar biasa.
Sese dan Steve, saya rasa Tuhan ada di tempat ini dan saya merasakan seperti apa ya? Ya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sedang berperkara bahkan sebelum jam 6, sebelum teman-teman datang gitu loh. Itulah kenapa saya menghimbau ya teman-teman, jangan sampai salah pilih. Ya. Dan yang kedua, ini juga penting. Untuk dengar firman Tuhan ya saat ini, saat sekarang, ketika kita ada momen untuk menyembah, tadi pujian penyembahan, jangan sampai itu tuh jangan sampai pilihannya itu diganggu dengan apa yang paling sering tuh, handphone teman-teman. Handphone, seringkali, ya nggak munafik, saya pun, nanti saya akan cerita di belakang ya. Seringkali orang itu ketika kita udah siapkan hati, sudah semua segala macam udah enak, lagi nyembah enak-enak, tiba-tiba handphone bunyi, handphone harus kita cek. Dah, jangan sampai di list 69, misalkan hari ini kamu sudah 69 list, sudah benar, yang terakhir, ternyata begitu udah enak, PW-nya segala macam, HP bunyi, lihat HP, lupa, khotbahnya tentang apa, lupa, nyembahnya seperti apa gitu. Oke, saya mau ceritakan waktu itu, ini sebuah pengalaman saya, ini belum khotbah ya teman-teman, ini saya sharing dulu. Pengalaman saya, waktu itu saya lagi duduk, ikut ibadah seperti biasa, dan kebiasaan saya tuh kalau nggak ada WA pun saya suka buka WA, kadang cuma geser-geser, ada apa sih, cuma pengen kepo aja, padahal nggak ada notifikasi nggak ada dan bunyi pun nggak dibunyi, cuma kebiasaan aja. Ya, adakah yang punya kebiasaan yang sama meskipun nggak ada notifikasi, pengennya tuh kalau bisa ada WA dong, gitu. Ada nggak di sini teman-teman? Nggak ada ya. Saya waktu itu ngalamin seperti itu. Beberapa kali saya tuh ditegur teman-teman. Ya, saya diomongin sih, beberapa kali diomongin dan itu yang terakhir kali sebetulnya istri saya teman-teman. Nggak negur secara itu, cuma ngomongin lagi ibadah, lagi duduk di atas. Dia lihat saya lagi main HP, dia cuma ngomong, udah taruh HP-nya coba. Istri saya tuh, dia sebagai istri dia jadi seorang penolong, ya pengingat. Ya itulah makanya fungsinya, salah satu fungsinya pasangan teman-teman. Jangan sampai pasanganmu tuh malah lebih jelek daripada kamu gitu loh, maksudnya. Harus yang sepadan, makanya firman Tuhan berkata, cari pasangan yang sepadan, yang bisa mengingatkan, bisa jadi jadi buat kita tuh pengingat gitu loh. Saya cuma dibilang kayak gitu, nggak ditegur, nggak dimarahin. Taruh HP-nya, bilang seperti itu aja. Oke. Dan sepanjang hari itu saya langsung nggak tahu gimana, seperti Roh Kudus tuh bilang di hati saya, kepikiran terus. Aduh, sepanjang khotbah, oh iya ya, aku tuh ngapa bodoh banget, udah meluangkan waktu untuk datang persekutuan doa, udah meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini, nyembah udah enak segala macam. Wayahnya firman, ketika lagi dengerin firman, keganggu, kedistract sama handphone. Dan itu teguran itu masuk di hati saya teman-teman. Semenjak saat itu saya punya komitmen gini, memang rada susah, tapi saya bilang saya punya komitmen minimal ketika saya sudah masuk tempat ini, saya taruh HP saya di tas teman-teman, di tas. Gitu. Jadi nggak bisa ya istilahnya nggak ada. Kalau nanti ada yang urgent gimana? Lebih urgent mana? Di sini ada Tuhan, men. Honor, hormatmu kemana? Ke handphone, ke teman yang di handphone, atau ke Tuhan yang ada di tempat ini? Itu pilihan kalian teman-teman. Ya, oke teman-teman. Itu jadi jangan sampai 70 pilihan itu 70 banyak yang nggak bagusnya. Ya, amin teman-teman. Siapa di sini mau memilih yang baik? Siapa yang mau memilih yang baik? Choosing righteousness. Ini, amin. Bahas sedikit. Ini kalau bahas yang lain banyak. Oke, dan saya mau masuk ke firman Tuhan hari ini. Judulnya What Would Jesus Do? Sebenarnya singkatannya WWJD. Ya, disingkat WWJD. Adakah di sini yang tahu sebelumnya apa itu WWJD? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu? Saya mau survei sedikit. Ada yang tahu WWJD? Kok Bom tahu? Cuma Kok Bom kah? Karena jujur saya pun baru tahu belakangan ini. Makanya saya mau bagikan ke teman-teman. WWJD, What Would Jesus Do? Adalah sebuah frase singkatan ya. Ini adalah
apa ya istilahnya tuh, singkatan, akronim, dan ini sebuah tren zaman tahun 90, ya 2000-an lah. Kalau bilang ini tren viral teman-teman. Kalau sekarang tuh siapa yang viral ya? Ya ada tren apa yang viral, TikTok segala macam. Nah ini, tren ini, WWJD itu viral di tahun 90-2000-an. Jadi ketahuan siapa yang tahu, ya tadi angkat tangan, udah lumayan berumur. But ini adalah sebuah tren, dan waktu itu semua orang Kristen, mereka print di gelang, kaos, kayak kita sekarang kan juga kan sering ya bikin kaos profetik. Dulu udah ada trennya, what would Jesus do? What would Jesus do? Ini apa sih kok? Apa WWJD ini? Kenapa semua orang di dunia, bahkan sampai ke Indonesia, itu ngerti apa itu WWJD? Ini tuh, saya mau buka ayat firman Tuhan, Filipi 2 ayat 5. Yuk kita sama-sama buka. Di depan aja, nanti ditampilkan sama tim multi. Ayatnya seperti ini dikatakan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah, sebentar saya bacakan di, oke, ya, pikiran dan perasaan yang sama yang di dalam Tuhan kita. Ini adalah dasar untuk ya WWJD ini. Simpelnya seperti apa sih? Ketika kita manusia melakukan sesuatu, kita dihadapkan sesuatu di depan kita, ada ya apapun ya, peristiwa apa, kita harus melihat gimana cara Yesus bertindak dengan peristiwa itu. Paham ya? Saya ulangi lagi sebentar. Istilahnya seperti ini, ketika kita bertindak harus sama seperti yang Yesus lakukan. Ketika kita ngadepin apa di depan nih, oh ingat WWJD, Yesus dulu ngapain ya? What would Jesus do ketika dihadapkan masalah tersebut? Ada kejadian seperti ini di depan kita. Apa yang Yesus kerjakan? What would Jesus do ketika sedang menghadapi itu? Dan itu yang harus dikerjakan sama kita sebagai orang Kristen. Amin teman-teman. Paham sampai sini? Semua yang dihadapkan sama kehidupan kita, yang dunia tawarkan kehidupan kita, apapun masalah, cinta, apa semuanya ya. Nah itu tuh kita harus punya pola pikir apa ya, kalau Tuhan Yesus ngadepin seperti ini, dia akan berbuat apa ya. Oke, contohnya nih, oke, dan ini tuh sebetulnya gini, oh ya, sebelum saya masuk contoh, ini tren sebetulnya ya sekarang udah nggak ada, ya udah nggak ada, udah ya redup lah kalau dibilang. Hanya beberapa orang aja yang tahu tren WWJD ini. Dan tapi ini sebuah hal yang bagus, yang positif, yang teman-teman dan saya kita bisa belajar. Karena firman berkata, hendaklah kamu dalam hidup kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ya, ini orang Kristen harus punya pikiran seperti ini. Tren boleh menurun, tapi harus punya pola pikir seperti yang di Alkitab katakan, pikiran yang sama seperti Yesus. Contoh yang pertama, saya mau buka di, oke, contoh yang pertama, Yohanes 7 ayat 53. Yohanes 7 ayat yang 53. Sebentar teman-teman. Nah judulnya adalah perempuan yang berzina. Di ayat 53 dikatakan, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Lanjut ke ayat yang, 4. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ini ada sebuah kejadian, ya, di Yohanes 8 ayat yang kelima, kejadian ketika Tuhan Yesus dihadapkan sebuah, ditanyain sama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ini ada orang yang berzina, kamu harus ngapain? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan Yesus lakukan? Yesus, kamu mau ngapain sama perempuan ini? Zina itu berbicara tentang apa teman-teman? Dosa. Zina itu berdosa, ya. Dosa, ya kalau di kisah itu adalah
Dosanya adalah berzina. Teman-teman kita semua di sini nggak lepas dari yang namanya dosa. Bahkan di teman-teman kita di sekolah, di kuliah, kerjaan sekalipun, tetap ada orang yang namanya berdosa. Entah mungkin dia apalah, nakal lah. Oh, temennya, ya waktu kemarin kok Bom juga cerita temennya ada yang nakal, ya kan? Ada yang segala macam mereka mengerjakan, ada orang-orang yang berdosa di sekitar kita. Tapi apa yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi orang berdosa tersebut, teman-teman? Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, Yesus melakukan, begitu dia seperti diprovokasi kan sebetulnya. Gimana tuh Yesus? Ditanyain sama orang Farisi, gimana? Itu orang berdosa, itu orang melanggar hukum Taurat, itu gimana? Dia diprovokasi sama orang banyak. Yang Yesus lakukan, dia tetap tenang dan tidak terprovokasi. Dia tenang, teman-teman. Di Alkitab kalau teman-teman dikatakan, dia bahkan menunduk. Begitu orang lain semua ngomong segala macam gimana, dia duduk nulis di tanah. Ya, dia cuma nulis di tanah. Yang pertama, Yesus tidak terprovokasi dan ya, Yesus itu tidak menghakimi, teman-teman. Kita baca ayat selanjutnya. Dan ketika ayat 7 ya, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, ya ketika udah ditanyain segala macam, baru ia berdiri. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus tidak menghakimi. Yang Yesus kerjakan di sini, yang Yesus lakukan di sini, saya mau baca ayat yang ke-9 ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Tidak ada penghakiman waktu itu. Tuhan Yesus benci gak dengan dosa? Benci, tapi tidak dengan orang ya teman-teman. Dia tetap mengasihi orang. Dia tetap mengasihi orang berdosa. Dia benci sama dosanya, dia benci sama dosa, tapi tidak dengan orangnya teman-teman. Yang Yesus lakukan pertama sama. Itu pun dengan kita teman-teman. Di tempat kita dimanapun, kita akan ketemu dengan namanya orang-orang yang berdosa. Yang mungkin gak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi teman-teman jangan pernah menghakimi. Oke? Jangan pernah jadi hakim. Jangan pernah mengatakan, kamu berdosa segala macam, kamu harus dihukum. Seperti orang Taurat tadi kan, orang Farisi tadi harus dihukum segala macam. Jangan seperti itu teman-teman. Karena yang Yesus kerjakan, dia tenang, tidak terprovokasi, dan dia tetap mengasihi. Ya, dia mengasihi perempuan itu. Dan yang terakhir, Yesus itu tegas. Nah ini yang tegas, ini yang penting. Yesus itu berkata dengan tegas, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat, yang Yesus kerjakan ketika dia ngerti, oke, dia benci sama dosanya, dia benci sama dosanya, dia katakan jangan berbuat dosa lagi. Oke, cukup ya. Oke, gak ada yang menghakimi kamu. Oke, sekarang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. It means, teman-teman, sebagai orang Kristen, boleh benci sama orang yang seperti itu, orang yang berdosa. Tapi tetap tugas kita mengingatkan teman-teman kita untuk bertobat. Kayak Bom, ingatin teman-temannya. Untuk ayo, meskipun dikatain sok suci lah, ke gereja terus lah segala macam. Pasti akan ada seperti itu, tapi yang dia kerjakan tetap berdoa, tetap untuk ya istilahnya ngasih tahu, ayo bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Amin teman-teman. Yang pertama yang harus kita kerjakan ketika kita melihat teman-teman kita, ketika kita melihat orang di sekitar kita ada yang ya seperti perempuan tadi, jangan pernah menghakimi. Karena kita nggak ngerti apa yang sedang dia kerjakan, apapun ya kita nggak ngerti. Tapi belajar untuk menegur dan juga untuk mengajak supaya bertobat ya. Lalu selanjutnya teman-teman, ada sebuah kejadian lagi di mana Matius 22 ayat 17. Saya akan banyak baca Alkitab, buka firman, karena contoh kita adalah Yesus sendiri teman-teman. Matius 22 ayat 17,
Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang gimana tentang membayar pajak sama kaisar. Ingat semua ceritanya ya. Yesus waktu itu sedang mengajar segala macam dan dia ditanya sama orang-orang, "Guru, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus, gimana tentang keping ini, uang mata uang ini? Haruskah kita bayar pajak atau enggak?" Gitu. Itu ditanya seperti itu. Nah, di Matius 22 ayat 17 kita membaca sama-sama. "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Ayat 18, "Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu ia berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Saya loncat ke ayat 21, jawab mereka, Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ini berbicara mengenai ketika kita dalam hidup kita teman-teman, ada kewajiban kepada kaisar. Kaisar ini berbicara mengenai pemerintahan teman-teman. Ya, di dunia kita tunduk di tempat ini di Indonesia, kita di sekarang kita tunduk sama pemerintahan, wali kota, gubernur, presiden, ya dan sebagainya. Kita tunduk, ada pemerintahan yang sah. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagai orang Kristen, Yesus berkata, harus melakukan apa yang jadi kewajibanmu untuk pemerintah, tapi juga lakukan juga apa yang jadi kewajibanmu untuk Tuhan. Untuk pemerintah berbicara mengenai apa? Yang simpel, hukum-hukum di Indonesia, undang-undang berkendara, undang-undang di jalanan, ya jangan mencuri, undang-undang semua hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dan itu Tuhan Yesus ajarkan teman-teman, lakukan apa yang menjadi kewajibanmu untuk pemerintah, untuk negara kita. Tetapi juga yang kedua, lakukan apa yang menjadi kewajibanmu untuk Tuhan. Saya mau tanya di sini teman-teman, apakah di sini ada yang sudah ikut pelayanan, terlibat dalam pelayanan apapun? Boleh angkat tangan? Yang sudah terlibat, udah banyak ya. Thank you, boleh turun. Semua pelayanan yang kita kerjakan, semua yang sudah dipercayakan sama kita teman-teman, itu adalah bentuk taat kita sama Tuhan. Setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap hati yang kita persembahkan untuk Tuhan itu adalah kewajiban kita untuk Tuhan. Itu sebuah hal yang tadi Yesus katakan, kamu harus berikan itu sama Tuhan, berikanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk yang untuk kaisar, untuk pemerintahan, berikan itu untuk kaisar. What would Jesus do? Yang Yesus kerjakan teman-teman ketika dihadapkan seperti itu, hidup kita itu harus seimbang teman-teman ya. Hidup kita yang kita kerjakan di dalam kita sebagai bangsa, warga negara harus ikut tunduk sama peraturan semua yang dikerjakan pemerintah, tapi juga kita untuk Tuhan, kita melayani, kita bekerja untuk Tuhan, itu harus seimbang. Jangan sampai kita jadi orang yang gila-gilaan untuk Tuhan, tapi tidak menjadi contoh yang baik, tidak menjadi warga negara yang baik. Itu juga bukan hal yang bagus teman-teman. Semua yang kita kerjakan harus seimbang. Jangan sampai juga kita orang Kristen dicap, kok orang Kristen seperti itu, kok orang Kristen hidupnya, kok anak Tuhan hidupnya tidak jadi contoh yang baik. Tidak ingin kan kita mempermalukan nama Tuhan, tidak ingin kita untuk Tuhan didukakan dengan semua yang kita kerjakan yang jelek itu. Ya teman-teman. Oke, dan ini poin saya yang terakhir, yang ketiga. Nah, saya mau undang beberapa teman-teman, sebentar. Ini ada sedikit drama, ya bukan drama sih. Noel, sini Noel. Boleh minta mic satu, Nil. Ini saya kemarin habis pelayanan di Sion Kids. Mereka tuh bikin sebuah drama. Saya ngeliat, keren juga. Ayo kok, sini kok. Ini contoh ya, what would Jesus do, apa yang akan Yesus lakukan. Nanti saya mau sedikit, tugasnya Kak Noel adalah membuat sebuah drama.
Nanti akan ada ayat Alkitab, nah kamu harus visualisasikan. Nah tapi saya sebentar, kamu mau panggil tiga anak yang menurut Noel orang kepercayaan kamu deh. Orang yang paling kamu percayai. Ayo, iya boleh silakan panggil tiga sini, ajak. Oke. Kobom, Adriel, Ethan. Oke. Ayo maju, boleh. Tolong dibantu ya. Ini saya, karena gini teman-teman, ada sebuah survei yang mengatakan kalau misalkan orang melihat dengan gambar tuh lebih masuk daripada dengan ngomongan doang. Itulah kenapa mungkin beberapa guru-guru ya, mereka suka bikin ilustrasi segala macam ya. Ini akan ada sebuah ilustrasi simple sih. Saya mau memperagakan gini, ada sebuah peristiwa Yesus waktu sebelum disalib ya. Dia tuh berdoa di Taman Getsemani. Oke, dia berdoa di Taman Getsemani dan ada sebuah peristiwa yang cukup luar biasa yang saya mau bagikan juga teman-teman. Ini saya berbicara mengenai, bentar. Oke, enggak apa-apa. Ini Yesus. Oke, Konoel. Ini adalah 3 orang kepercayaan kamu berarti nih ya. 3 orang kepercayaan kamu. Saya kasih tugas. Yohanes, Adriel. Ini, kamu sebagai Yohanes. Oke. Ethan sebagai Kau Petrus deh. Kau sebagai Petrus, kamu sebagai Yakobus. Oke, gini teman-teman. Ini nggak usah ini. Yesus melakukan sesuatu ya. Ketika dia di Taman Getsemani ada sebuah hal yang luar biasa, ada sebuah hal yang saya baru ngerti juga. Oh, ternyata Yesus tuh butuh seperti ini. Sebentar, saya mau buka. Nanti di Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat yang ke-36. Nah, judulnya adalah di Taman Getsemani. Oke, jadi Noel saya visualisasikan sebagai Yesus. Dia sebagai Yesus pemimpin. Dan Kobom boleh dilihatin sebagai Petrus, murid yang dikasih ya, murid kepercayaan. Ethan sebagai, boleh ditunjukin? Yakobus, satunya lagi Adriel. Yohanes, oke. Noel boleh sini sedikit toh. Ini adalah pemimpin. Ini adalah Yesus sendiri teman-teman. Kalian bayangkan ya, ini bayangkan ya. Ini adalah Yesus sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, sebagai ya Tuhan lah menurut buat murid-muridnya ya. Mereka murid-muridnya. Oke, kisahnya adalah seperti ini di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Nah oke, boleh datang dari sana ke sini, jalan ke sini. Nah berempat. Oke, Noel. Nah, kasih musik dikit dong Drew. Oke, dikatakan seperti ini ya, ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Nah ini ada percakapan nih, boleh Noel, percakapannya dibaca. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Oke, dan sebenarnya boleh duduk. Nah lanjut ya, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, Petrus dan kedua anak Zebedeus itu Yakobus sama Yohanes. Nah boleh diajak mereka. Petrus bertiga ini diajak ke sini, sebelah sini. Oke, nah, ayo, Petrus, Yakobus, ini diajak. Lihat, yang pertama itu, teman-teman ini, yang pertama itu Yesus dan murid-muridnya, tadi banyak ya, 12 muridnya ada di situ semua. Dan yang lain ditinggalkan, dia bawa cuma 3. 3 ini siapa sih sebetulnya teman-teman? 3 ini adalah orang kepercayaannya Yesus. Yohanes murid yang paling dikasih sama Yesus teman-teman. Ya, Petrus juga murid yang paling vokal, paling gila-gilaan, berani pasang badan sama Tuhannya. Dikatakan sekali-kali kamu nggak akan seperti itu Tuhan, meskipun dia ditegur. Ya, Yakobus juga. Setiap kali ada sebuah, justru pas Tuhan Yesus naik ke atas gunung, yang diajak juga mereka teman-teman.
Yesus sebagai pemimpin butuh orang yang namanya, butuh orang kepercayaan, butuh murid, butuh orang yang bisa diajak percaya. Lihat, yang 11, Yudas nggak ikut ya. Yang lain itu ditinggal, tapi yang diajak cuma bertiga. Tuhan Yesus kenapa teman-teman? What would Jesus do? Manusia, Yesus waktu kondisi seperti ini dia sebagai full manusia ya teman-teman. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nggak bisa, kita tuh makhluk sosial teman-teman. Nggak bisa kita hidup sendiri. Ia itu membutuhkan orang lain. Bahkan Tuhan Yesus butuh orang. Ada percakapan selanjutnya. Yang tadi, ayat 38, Konoel. Coba sambil terengang atau gimana, coba deh, boleh. Nanti kasih penilaian ya. Percakapannya ini, lihat, sangat sedih, coba gimana. Coba mungkin lagi doa atau apa gimana, cobalah, silakan. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Oke. Anak-anaknya gimana? Murid-muridnya gimana? Bengong atau gimana ekspresinya? Jempol. Jangan dijempol. Ini harus di jeng. Ya, lihat Tuhan Yesus. Dikatakan yang ayat sebelumnya boleh dibalikin. Sangat sedih. Sebagai manusia dia pengen didengar teman-teman. Butuh orang, butuh tempat share. Nggak bisa, even Tuhan Yesus sekalipun. Dia butuh tempat untuk bercerita. Saya lagi sedih. Kayak mau mati. Kayak mau mati men. Mungkin gitu ya. Oh. Mungkin kayak mau mati, gila. Kalau yang sekarang, Tuhan Yesus zaman sekarang mungkin gitu. Gila men, boleh mungkin versi lu deh, coba deh. Kalau versi ini, versi kalian deh, gue mau tahu. Ayo, sok. versi kalian. Gue lagi galau banget. Gue udah kayak mau mati gitu. Lu di sini ya, temenin gue. Nah. Kemana-mana. Oke. Lihat senyum-senyum ya. Lihat teman-teman. Tuhan Yesus ya. Dia butuh orang-orang kepercayaannya. Dia butuh untuk mengungkapkan perasaannya. Dia butuh untuk berinteraksi. Ya, dan yang dilakukan di ayat 39 selanjutnya. Nah, ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa kata, Wakil Noel, peragakan. Silakan. Ayo silakan, diperagakan. Tapi nggak bisa sujud ya? Nggak apa-apa. Ini doanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau hendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Oke, udah ya itu ya. Nah, oke cukup segitu. Dan ini poin yang kedua, ya di poin saya yang ini, Tuhan Yesus ya sebagai manusia, ingat ya, pas dia posisi itu sebagai manusia, dia tetap namanya berdoa. Ketika dia sudah mengutarakan hatinya sama murid-muridnya, sama orang-orang kepercayaan, yang dia lakukan adalah berdoa. Boleh balik teman-teman. Thank you, tepuk tangan buat Konoel. Dibawa aja buat kenang-kenangan. Boleh. Nanti tidur beda. Lihat ya teman-teman. Tuhan Yesus ketika dia sudah selesai ngobrol sama murid-muridnya, udah mengungkapkan isi hatinya, yang dia kerjakan adalah berdoa. Dia maju sedikit. Dia berdoa. Tuhan kalau boleh ini lalu dari hidupku Tuhan. Bapa kalau boleh ini masalah ini nih lalu dari hidupku. Teman-teman, Yesus ngajarin kita seperti itu. Ketika kita ada sebuah masalah, ketika kita lagi dalam titik terberat, kita nggak bisa sendiri teman-teman. Even pemimpin sekalipun, butuh orang lain. Butuh kakak rohani, teman, untuk mengutarakan apa yang menjadi isi hatimu. Entah mungkin gak diomongin, cuma sekedar bercerita aja. Mungkin cuma ngomong kayak tadi aja. Saya tuh seperti pengen mati rasanya. Saya tuh udah gak kuat ngadepin ini. Ya, Yesus tadi dengan murid-muridnya ya, dia butuh seperti itu teman-teman. Tuhan Yesus mengajarkan kita saat-saat ini.
Jangan jadi manusia yang semua mengurus segala sesuatunya sendiri. Belajar jadi manusia, orang yang punya sosial, ya, punya mau bergaul sama teman-teman, mau belajar mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan kita untuk mengutarakan, karena kita tuh manusia, kita tuh makhluk sosial teman-teman. Gak bisa kita hidup sendiri. Percayalah, kita butuh orang lain. Sekedar bercerita, untuk sekedar mengungkapkan perasaan, sekedar berkeluh kesah kayak ngobrol aja. Itu kita perlu. Ya, dan yang Yesus lakukan selanjutnya, dia berdoa. Setelah udah selesai dengan urusannya, hatinya mungkin sudah sedikit diutarakan, dia berdoa sama Tuhan. Sebagai orang Kristen, ketika kita menghadapi situasi tersebut, bukankah kita harus mengikuti seperti yang Yesus kerjakan? Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa sama Bapa. Dalam setiap masalah yang dihadapi, bahkan kita tahu ya, setelah itu Yesus, kisahnya akan berlanjut ya. Tapi saya berhenti di kisah tersebut. Poin yang mau saya sampaikan hanya tadi teman-teman. Sebagai orang Kristen, tetap berdoa sama Bapa. Tetap kita butuh orang lain. Even pemimpin sekalipun. Ya, Yesus adalah pemimpin. Pemimpin di sini kita ada banyak pemimpin di sini. Ketua cell group, ketua divisi, penari, pemusik, WL singer, segala macam, multimedia, semua pelayanan. Ingat teman-teman, para pemimpin, ini pesan saya untuk para pemimpin. Kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa cuma keep itu semua masalah sendiri. Belajar untuk seperti Tuhan Yesus yang Yesus kerjakan. Dia mengutarakan, dia berbicara, dia butuh orang lain. Dan dia tetap berdoa sama Tuhan, sama Bapaknya. Saya mau perkatakan ini sama para pemimpin di tempat ini. Jadi pemimpin yang berani untuk terbuka, berani untuk istilahnya kamu membuka diri kamu. Karena kita nggak ada yang sempurna. Kita semua di sini punya masalah. Saya, Kobombom, semua. Semua tidak terlepas dari yang namanya masalah, teman-teman. Tapi jangan tinggalkan komunitas, jangan tinggalkan teman-teman kita. Ya, amin teman-teman. Oke, yuk kita mau sama-sama siapkan hati. Saya sudah selesai. Boleh pemain musik maju. Boleh teman-teman pejamkan mata sama-sama. Kita sama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua firman-Mu, buat semua yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Kami boleh belajar sesuatu daripada-Mu. Kami boleh belajar untuk melakukan sesuatu seperti yang Engkau lakukan sendiri Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini berbicara lewat what would Jesus do, apa yang akan Yesus kerjakan, itu juga yang akan kami kerjakan. Apa yang Engkau lakukan Tuhan, apa yang Engkau kerjakan, itu yang akan kami buat juga dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau baik Tuhan, meteraikan firman-Mu ke dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.